Hai sahabat Sukses Channel. Nah, kembali lagi bersama Pak Guru. Dalam video pembelajaran kali ini, Pak Guru akan menjelaskan materi pola bilangan matematika SMP kelas 8. Nah, pola bilangan ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang berhubungan dengan pola bilangan. Misalnya, pola penataan rumah, pola penataan kamar hotel, pola penataan kursi dalam suatu stadion, pola nomor buku di perpustakaan, dan lain sebagainya. Nah, dengan memahami pola bilangan, anak-anak bisa menata banyak hal dengan lebih teratur. Nah, setelah memahami materi tentang pola bilangan, diharapkan anak-anak akan peka terhadap pola-pola dalam kehidupan di sekitar anak-anak. Jika anak-anak pernah mengikuti soal tentang tes potensi akademik, anak-anak akan melihat banyak soal terkait pola bilangan. Hal itu berarti pola bilangan juga menjadi tolok ukur dalam menentukan kemampuan akademik seseorang. Oleh karena itu, materi pola bilangan ini penting untuk dipahami. Nah, seperti yang baru-baru ini banyak kakak-kakak kelas kalian ya yang sedang mencari perguruan tinggi. Jadi itu salah satunya diukur tes potensi akademiknya. Jadi yang banyak keluar adalah soal tentang pola bilangan. Jadi materi ini sangat bermanfaat dan harus dikuasai oleh siswa. Nah, apa sih pengalaman belajar yang anak-anak dapatkan setelah belajar pola bilangan? Yang pertama, mengamati pola pada suatu barisan bilangan. Yang kedua, menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Yang ketiga, menggeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Dan yang keempat, mengenal macam-macam barisan bilangan. Nah, kita langsung saja menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Nah, dalam belajar matematika, anak-anak akan menemui banyak pola. Setiap pola tersebut mempunyai karakteristik rumus masing-masing. Pola dapat berupa bentuk geometri atau relasi matematika. Berikut ini contoh bentuk pola yang disajikan dalam bentuk titik dan bangun datar. Perhatikan. Nah, dapatkah anak-anak mendeskripsikan pola yang terbentuk dengan kalimat anak-anak sendiri? Nah, dari sini ya. Ini untuk pola titiknya bisa anak-anak perhatikan. Di sini ada pola yang pertama ada 1 titik, pola yang kedua ada 1 2 3 4 5 6. Ada 7 titik. Pola berikutnya ini. Nah, anak-anak disuruh menemukan pola selanjutnya ada berapa titik sih? Nah, begitu pula dengan ini pola yang berbentuk bangun datar. Bangun datar segitiga. Pola kedua bangun datar segi 4. Pola ketiga bangun datar segi 5, pola keempat bangun datar segi 6, dan anak-anak bisa mendeskripsikan pola berikutnya. Nah, seperti itu. Sudah paham anak-anak? Nah, jadi anak-anak bisa mendeskripsikan pola yang terbentuk dengan kalimat anak-anak sendiri. Jadi otomatis sudut pandang anak-anak yang satu dengan anak-anak yang lain untuk menemukan pola berikutnya mungkin saja ketemu berbeda-beda, namun hasilnya akan tetap seperti itu ya anak-anak. Jadi tidak apa-apa sudut pandangnya yang berbeda, cara penemuan pola berikutnya itu dengan cara yang berbeda, namun hasilnya akan tetap sama apabila polanya dengan benar ditemukan. Nah, pola hampir ada di setiap tempat dalam kehidupan anak-anak atau di kehidupan kita. Namun beberapa dari kita mungkin melihat pola tersebut, sedangkan yang lain tidak melihatnya. Hal tersebut bergantung pada kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat pola. Dengan mempelajari materi ini diharapkan anak-anak akan mampu melihat pola yang terbentuk baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, pola digunakan dalam menyelesaikan banyak masalah dalam matematika. Siswa perlu belajar tentang data untuk melihat keberadaan pola. Suatu masalah matematika disajikan dalam bentuk barisan bilangan. Kemudian siswa diminta untuk menentukan pola atau beberapa bilangan selanjutnya. Nah, masalah lainnya mungkin membutuhkan tabel untuk mengorganisasi data dan melihat pola yang nampak.
Masalah lainnya lagi mungkin membutuhkan grafik untuk bisa menemukan pola yang terjadi. Nah, dengan berlatih tentang pola, jadi kita akan lebih peka terhadap pola yang terbentuk oleh suatu data sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah matematika. Nah, ini ya, contoh penataan nomor rumah. Perhatikan di sini. Ya, ada di bagian utara, bagian atas ya. Itu nomor rumahnya dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Dan yang di bagian selatan atau di bawah itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nah, kita belajar pola bilangan ini. Kalau kita mencari nomor rumah, kita mengetahui polanya, otomatis kita lebih cepat menemukan rumah teman atau saudara kita. Nah, misalnya kita analisis di sini ya. Untuk di bagian atas itu adalah bernomor ganjil, di bagian bawah itu bernomor genap. Jadi apabila anak-anak itu disuruh mencari alamat teman yang bernomor 17, jadi pandangan anak-anak gak mungkin berpandangan di arah selatan atau ke arah bawah seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita belajar pola. Nah, kita lanjutkan. Ini contoh ya. Berikut ini bilangan yang berawal dari 0 yang dituliskan dalam pita berwarna merah dan putih seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ujung putus-putus sebelah kanan menandakan pita diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Tentukan warna pita pada bilangan ke 100 dan 101. Ini perhatikan gambarnya ya. Jadi gini ya, kalau ini toh anak-anak kerjakan dengan manual, dengan memperpanjang seterusnya, otomatis membutuhkan waktu yang sangat lama apabila ini dikerjakan dengan cara manual. Terus bagaimana caranya? Tentu saja kita harus melihat pola yang terbentuk di sini. Jadi perhatikan di sini ya, ada angka 0, ini yang di posisi merah ada angka 0, ada angka 2, ada angka 4, ada angka 6, ada angka 8, ada angka 10. Kita ketahui 0, 2, 4, 6, 8, dan 10 dan seterusnya ini adalah bilangan genap. Jadi setiap bilangan genap dia akan berakhir di pita berwarna merah. Sedangkan 1, 3, 5, 7 ini adalah bilangan ganjil, dia berakhir di pita berwarna putih. Nah, secara serta-merta kita bisa menemukan bilangan ke 100 itu warna pitanya adalah berwarna merah. Dan 1001 pasti dia berwarna putih karena 1001 adalah bilangan ganjil, 100 adalah bilangan genap seperti itu. Jadi kita tidak perlu kita mengerjakan secara manual. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui pola ini. Oke, contoh lain lagi itu mungkin sederhana ya. Kita lanjutkan lagi. Berikut ini strip dengan 3 warna, merah, putih, biru, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pita tersebut diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Nah, perhatikan di sini ya. Untuk yang berwarna merah, kita lihat ini analisis 0, 3, 6, dan seterusnya. Berarti ini adalah bilangan kelipatan 3. Oke, yang selanjutnya yang ada di posisi putih adalah 1, 4, 7 dan seterusnya. Dan di biru adalah 2, 5 dan 8. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah seseorang menyebutkan bilangan 2345. Dapatkah anak-anak menentukan warna bagian pita bilangan tersebut? Nah, ini bilangannya sangat besar. Apabila anak-anak kerjakan dengan manual, otomatis membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Oke, kita simak ya penjelasannya. Nah, yang harus kita lakukan adalah melihat pola bilangannya. Jadi perhatikan tabel ini ya, barisan bilangan pada pita 3 warna. Kita cek lagi ya. Untuk di posisi yang merah di sini ada 0, 3, 6 dan seterusnya. 0, 3, 6 ini kita tahu ini adalah bilangan kelipatan 3. Artinya apa? Bilangan kelipatan 3 kalau habis dibagi oleh 3, kalau dibagi oleh 3, bilangan kelipatan 3 akan habis, nggak ada sisanya. Contohnya 6, kalau kita bagi 3 habis dibagi ya, jadi sisanya 0. Jadi hasil baginya adalah 6 bagi 3 adalah hasil pembagiannya 2, sisanya adalah 0. Oke, kita cek yang di posisi putih ada 147. Nah, 147 dan seterusnya ini kalau kita dibagi 3 itu tidak habis
sisanya berapa? Contohnya gini ya. Ini 4 kalau kita bagi 3. 4 bagi 3 berapa sisanya? Oke, kalau masih bingung, misal kita punya 4 mangga. Kita bagikan kepada 3 orang. 4 mangga 3 orang, kira-kira lagi berapa sisa mangganya? Nah, setelah dibagikan satu-satu, itu yang sisanya adalah 1 mangga. Jadi 4 dibagi 3 itu adalah bersisa 1. Nah kalau 7, kita punya 7 mangga. Kalau kita bagi 3 berapa sisanya? Oke, kalau kita punya 7 mangga dibagi 3, kalau kita bagikan masing-masing anak yang 3 orang ini akan dapat 2 kan? 2 kan jumlahnya 6. Tinggal bersisa 1 yang gak bisa dibagi. Oke, jelas ya. Jadi kalau berada di pita warna putih itu adalah yang bersisa 1 apabila dibagi 3. Kalau di posisi merah adalah habis dibagi atau artinya sisanya 0. Kalau di posisi biru itu, ini lihat ya, 2 kalau dibagi 3 itu tidak bisa. Ya, langsung dia menjadi sisa. Jadi sisanya 2. Kalau 5 dibagi 3, punya 5 mangga dibagikan kepada 3 orang, jadi mereka akan dapat satu mangga dan sisanya adalah 2 mangga yang nggak bisa kita bagi 3. Oke, jadi 5 itu kalau dibagi 3 hasilnya 2. Jadi bilangan-bilangan yang berjejer di posisi pita biru apabila dibagi oleh 3 akan bersisa 2. Jadi jelas ya. Jadi kalau ada suatu bilangan, apa yang harus kita lakukan? Jadi anak-anak harus mengerjakan bilangan itu tinggal dibagi kurung saja. Setelah dibagi kurung, apakah habis dibagi oleh 3? Apakah sisa 1 dibagi 3? Apakah sisa 2? Baru kita bisa menemukan warna apa pitanya. Oke, jadi jelas ya. Jadi di sini kita tinggal cek, ini udah ada di tabel ya. Ini di tabel. Kalau 0 dibagi 3, oke, sisanya adalah 0. 3 bagi 3 sisanya 0. Ini semua bersisa 0. Dan jelas seperti yang Pak Guru sampaikan. Oke, kita lanjutkan sekarang. Selanjutnya kita cek hasil bagi dan sisa jika bilangan 2345 dibagi oleh 3. Jadi di sini pembahasannya adalah 2345 itu sama dengan 3 dikali 781, itu sisanya 2. Kok bisa dapat? Gimana caranya? Oke, kita akan pakai pembagiannya ya, 2345. Kita akan pakai ini papan tulisnya. Caranya apa yang harus dilakukan? Jadi anak-anak tinggal 2000 kita bagi kurung ya, 2345. Jadi 2345 ya. Ini kita bagi dengan 3. Oke, kita bagikan, berarti 2 bagi 3 tidak bisa. Kita ambil 2 angka ya, 23 bagi 3. Yang mendekati di sini adalah 7. 7 kali 3 adalah 21. Oke, kita kurangi. 23 kurang 21, ini hasilnya 2. Oke, kita turunkan 4 ya. Berarti 24 bagi 3 itu hasilnya adalah 8. Ini bagi kurung biasa, ini semua siswa pasti sudah bisa ya. 8 kali 3 adalah 24. Oke, kita kurangi. Ini langsung sisanya 0 ya. Langsung kita turunkan 5. Ini udah 0 ini ya. Jadi 5 bagi 3 itu hasilnya adalah 1. 1 kali 3 adalah 3. Oke, setelah dikurangi adalah 2. 2 ini udah nggak bisa. 2 ini nggak bisa dibagi 3, berarti ini namanya sisa. Oke, karena sisanya itu 2 anak-anak. Oke, karena bersisa 2. Oke, karena bersisa 2. Oke, karena bersisa 2 ya anak-anak. Jadi sama dengan sisa pola bilangan pita warna biru. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pita pada urutan ke-2345 adalah berwarna biru. Jadi jelas ya. Jadi pitanya ini adalah berwarna biru. Oke, untuk mencari yang lain tinggal sama caranya ya, tinggal dibagikan saja. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya.